yang diminta oleh tim dongeng geologi yang disampaikan sore ini berkaitan dengan Gunung Anak Krakatau, kemudian potensi tsunami di Selat Sunda. Jadi karena ini judulnya kisah, saya nanti akan coba membandingkan letusan Krakatau itu dari abad ke abad ke-5, abad ke-6 yang menjadi perdebatan, kemudian abad ke-19, terakhir letusan 2018. Kemudian terkait potensi tsunami. Nah, saya tegaskan di dalam kurung, karena background saya di gunung apian, maka yang dibahas nanti tsunami yang sifatnya vulkanogenik saja, yang disebabkan karena letusan gunung berapi. Karena bisa macam-macam, ya, bisa karena tektonik, bisa karena longsoran, dan lain-lain. Baik, tadi ini sekilas CV saya lanjut saja ya. Baik, ini sebagai pengantar, saya selalu menyajikan slide ini ketika saya mulai suatu diskusi tentang gunung api. Jadi ini adalah salah satu kaldera di tempat saya dulu pada waktu ngambil S3 di kota Akita, Jepang di utara. Ya, itu salah satu vulkanologis tahun 1991 mengatakan kekagumannya terhadap gunung api itu demikian. Katanya gunung api itu menyentuh sukma, dia cantik ketika istirahat, mengagumkan ketika erupsi. Berdesis, bergemuruh, mengeluarkan bau belerang, panasnya dimanfaatkan, apinya dikonsumsi, kemudian tempat tinggalnya Dewa dan Dewi. Jadi digambarkan segitu, sampai segitunya karena keindahannya. Baik, nah untuk memulai itu, karena saya juga diminta menyampaikan basic-basic tentang vulkanologi, mungkin perlu tahu dulu apa itu vulkanologi ya. Vulkanologi itu adalah cabang dari ilmu geologi yang secara khusus mempelajari segala aspek yang berkaitan dengan gunung api. Jadi luas ya. Jadi meskipun Mbak Makfira menulis dalam poster itu sebagai ahli gunung api, itu berat, itu bahasa saya ya. Karena kalau sudah dikatakan ahli gunung api, ahli vulkanologi, berarti semua bidang ini harus saya kuasai. Makanya saya tidak pernah menyebutkan itu spesifik, saya volcanic petrologist gitu ya. Di gunung api saya hanya mempelajari batuannya saja. Jadi yang dikatakan vulkanologis atau ahli gunung api adalah ilmuwan yang tidak hanya mempelajari gunung api seperti geologi, geofisik, geokimis, geodesi, tapi seorang teknisi yang mengabdikan hidupnya untuk pengawasan dan observasi, termasuk ya ahli gunung api. Jadi kalau definisi ini mungkin almarhum Mbah Pangarijan yang masuk dengan pendekatan yang berbeda. Ya. Nah ini sejarah singkat. Kalau sejarah gunung api yang mungkin kita semua tahu sekarang, ada gunung api Perisai, ada gunung api Strato, ada gunung api Cindercon, ya itu sekarang ya sejak 1945. Sebelum itu nggak ada yang tahu. Gunung api hanya dikenal dua saja menurut vulkanologis dari Perancis. Ada yang namanya gunung api merah ketika dominasinya banyak lava begitu ya. Ada gunung api abu-abu ketika dominasi abu vulkanik. Sudah itu. Seiring berjalannya waktu, ya kemudian mulai dipertanyakan klasifikasi ini. Kayak Krakatau meletus kemarin, ya ada lavanya keluar, ada piroklastiknya, ini gunung api apa ini? Ya gunung api merah keabu-abuan atau abu-abu merahan, nggak bisa dipakai lagi. Itu vulkanologis dari Prancis. Ada lagi vulkanologis dari Yunani bilang ada gunung api itu dibagi menjadi dua. Gunung api perempuan dan gunung api laki-laki. Gunung api perempuan, mohon maaf karena mengeluarkan merah kayak darah, makanya namanya gunung api perempuan. Yang satu lagi gunung api laki-laki kan tidak mengeluarkan darah. Wah ini lebih susah lagi nih menjelaskan gunung api strato ya. Kalau perselingan warna merah sama abu-abu, piroklastik sama lava ini, ya dia mengatakan apa ini? Apakah gunung api laki-laki, perempuan, atau perempuan laki-lakian, dan wah susah itu nggak dipakai. Makanya dikenal sekarang sederhana, ada gunung api Perisai yang dominasinya lava, ada gunung api Cinder, dominasinya piroklastik, ada gunung api Strato yang dominasinya antara perselingan lava sama piroklastik. Baik, itu sebagai pengantar. Nah, ini agenda diskusi kita sore ini. Bagaimana distribusi gunung api di dunia, kemudian di mana kalian atau kita akan menemukan gunung api atau gunung api itu terbentuk. Yang ketiga, saya mulai dengan diskusi mengapa gunung api meletus. Ini pertanyaan yang sederhana, tetapi jawabnya ya harus dicermati dengan baik. Kemudian kita masuk ke gunung api di Indonesia, baru terakhir kita diskusi tentang Krakatau. Baik, kita lihat gunung api di dunia. Nah, ini yang sering kalian lihat. Gunung api di dunia dikatakan sebagai ring of fire, ya, cincin gunung api, meskipun saya juga kurang setuju. Oh, namanya cincin harusnya nyambung lah, ya. Kalau cincin batu nggak nyambung gini ya copot. Mungkin dikatakan sabuk lebih tepatnya, ya. Nah, ini distribusinya begini, sebagian besar itu berada di sini nih, dikatakan ring of fire.
Kita lihat ya, berapa persen ya. Dari total 100% itu, 127 yang tadinya aktif di Indonesia, sekarang berubah menjadi 129 setelah Sinabung dan satu gunung api di Sulawesi Utara itu bertambah. Ya, jadi bisa dibayangkan sekitar 16% ada di Indonesia. Berarti itu potensi buat geopark atau geowisata. Benar. Buat geotermal potensi juga. Kalau gunung apinya sudah padam, potensi jadi mineral ekonomis, potensi juga. Tapi ada tetapinya ya. Satu gunung api meletus kayak Krakatau luar biasa. Nah, kemarin beberapa hari yang lalu gunung api 6 itu meletus bersamaan. Itu di Halmahera punya 2, Dukono sama Ibu. Di Jawa ada 3, dari timur ada Semeru, Merapi, Krakatau, terus ke barat di Kerinci juga aktif. Nah, kalau meletus bersamaan, maksud saya ya udah kita nggak bisa lari kemana-mana ya. Kira-kira itu. Jadi ada potensi yang positif, ada potensi negatif. Nah, di mana gunung api terbentuk? Nah, ini juga sama nih ya. Kurang lebih ini sudah jadi pertanyaan sampai kurang lebih tahun 1960-an ketika teori tektonik lempeng sudah terjawab, teori pengapungan benua itu baru bisa terjawab gunung api terbentuk. Saya cerita sedikit ya, menyampaikan sore ini adalah profil bumi begitu ya, dari luar ke dalam. Yang luar dikatakan kerak, disusul mantel atas, mantel bawah, inti luar, inti dalam, di mana ini semua tersusun dari atas ke bawah itu semakin dens, yang berat tenggelam, disusul yang lebih ringan, inti luar, mantel bawah, atas, dan kerak. Maka distribusi ini akan demikian. Nah, kita kemudian mengenal teori tektonik lempeng. Ada namanya stenosfer, ada litosfer. Yang ini plastis, yang atas ini rigid sehingga kita bisa bergerak. Ya, yang atas itu bisa bergerak. Jadi seperti kita meletakkan perahu di atas kolam begitu ya. Airnya itu astenosfer, perahunya adalah kerak yang ada di atasnya, sehingga perahunya itu bisa bergerak, saling menjauh, mendekat, berpapasan, dan lain-lain. Nah, gunung api di mana? Nah, kalau saya buat penampang skematik bumi, gunung api lokasi yang pertama adalah di sini, di punggungan tengah samudra. Ya. Jadi di punggungan tengah samudra, ketika dua buah lempeng bergerak saling menjauh, gunung apinya terbentuk. Ada juga yang berada di zona subduksi. Ya, baik yang itu interaksi benua dengan samudra maupun samudra dengan samudra. Yang satu lagi, ini adalah yang berada di tengah-tengah plate, di tengah-tengah lempeng, ya, sering dikatakan sebagai hotspot. Gitu ya. Kita punya Hawaii, contohnya kita punya di Kamerun, dan lain-lain. Baik, jadi kalau melihat ini, maka sebagian besar gunung api berada di batas lempeng. Bahkan hotspot ini, kalau secara geosains dijelaskan, cikal bakalnya adalah dari sisa lempeng yang masuk ke sini. Putus, kemudian dia membentuk magma dan naik ke atas. Ya. Jadi lempeng yang ini pada dalam tertentu dia putus terpisah, menghasilkan hotspot ini. Baik, artinya secara sederhana, gunung api berada di batas-batas lempeng, termasuk ini yang dikatakan sebagai kuburan atau fosil dari sisa dari subduction. Baik, kita lihat sekarang hubungan tektonik lempeng dengan gunung api. Ini adalah gambaran plate yang ada di dunia, yang beberapa lempeng-lempengan besarnya. Gunung apinya berada di mana? Ternyata berada di batas lempeng. Ya, hampir semuanya berada di batas lempeng, baik yang menunjang begini atau di punggungan tengah samudra. Ada sisanya lagi yang berkaitan dengan hotspot. Ya, jadi sekarang dibalik, makanya mungkin kalau kita pernah mendengar istilah di geologi the present is the key to the past, berarti kalau ada gunung api pilihannya adalah dulunya adalah bekas batas lempeng atau hotspot, sisa dari apa namanya kerak yang masuk kemudian putus. Ya, jadi itu ya. Nah, ini pertanyaan yang sederhana gitu ya, tetapi dijawabnya itu bisa macam-macam gitu ya, tergantung pendekatannya. Jadi gunung meletus itu kadang-kadang sering diyakini begini sama beberapa orang. Sudah waktunya saja, Pak, katanya gitu. Ya sudah takdirnya, mau gimana ya, penunggunya marah ya, malam Jumat ya, tanggal 13 Kliwon, 1 Syuro, dan lain-lain. Ya, saya tidak akan mengomentari tentang itu gitu ya, tetapi dari sisi gunung api begitu ya, kita akan lihat apa yang sebenarnya terjadi ketika gunung api itu bisa meletus. Ternyata adalah ini ya. Di bawah sebuah gunung api itu ada yang namanya dapur magma. Ini adalah kolam atau bak penampungan magma. Ketika kolam ini mengalami peningkatan buoyansi dari magma, maka terjadi namanya erupsi. Ya.
Jadi magmanya bergolak di dalam sana, itu baru erupsi. Nah, prosesnya itu ada 3, ya, yang terjadi di bawah dapur magma, terjadi di dalam dapur magma, dan di atas. Jadi kalau gelas saya ini adalah dapur magma, prosesnya itu ada yang di bawah sini, ada yang di dalam gelas, ada yang di atas gelas ini. Nanti kita lihat satu persatu. Ya. Nah, ini yang di dalam dapur magma. Katakan yang berwarna orange ini, berwarna kuning, ini adalah dapur magma yang sudah existing. Sementara yang warna merah ini adalah magma yang terbentuk tadi, yang baru, entah di pemekaran lantai samudra, entah di zona subduksi, entah di hotspot. Kalau yang warna kuning ini mempunyai volume sebesar gelas saya, kemudian ada injeksi magma yang baru masuk ke sini, ini yang terjadi prosesnya di bawahnya, maka kelebihan air yang ada di gelas saya ini harus dikeluarkan. Terus kalau kita mengetahui ini, apa artinya nih? Artinya proses yang begini itu sifatnya siklus, karena kecepatan magma pembentukan di sini selama pemekarannya konstan, menjauhnya yang mendekatnya konstan, ini diproduksi dalam kecepatan yang sama. Artinya ini biasanya siklus. Dan nanti kita diskusi tentang, kita lihat siklus yang di Krakatau ini berapa tahunan. Jadi sederhananya saya ulangi lagi, kita punya suatu volume, katakan seukuran gelas saya ini, ada magma baru hadir yang dari bawah ini, bercampur begini, maka kelebihan ini harus dia erupsi. Itu yang terjadi di dapur magma. Yang kedua, yang terjadi di dalam dapur magma. Tanpa ada injeksi yang baru, maka ini juga bisa terjadi erupsi. Sederhananya gini, kalau saya kasih analog. Mas sama Mbak beli makanan gitu ya, bakso, entah bubur, dibungkus pakai plastik, kemudian lupa dicantolin di motor atau berapa hari, apa yang terjadi? Menggembung kan? Nah, itu juga demikian nih. Seiring magma yang berada di sini, temperaturnya turun, maka pada waktu temperatur turun ini, kristal akan terbentuk. Yang berat tenggelam, yang ringan naik ke atas. Jadi kalau kita punya bungkusan bakso, baksonya itu akan tenggelam sama mie-nya, gasnya itu akan naik ke atas. Ketika tudung ini sudah tidak mampu menahan, maka bungkusan bakso atau bubur makanan yang kita beli tadi itu akan meletus. Saya ulangi lagi ya. Jadi seiring berjalannya waktu, dapur magma ini akan mendingin. Karena mendingin, mineral yang terbentuk akan turun, gas yang terbentuk di sini mulai memisah akan naik ke atas. Seperti bakso di dalam bungkusan, baksonya itu turun, gasnya menyembur ke atas. Ketika dia tidak mampu menahan lagi, maka dia akan meletus. Yang begini sifatnya juga siklus, ada periodenya. Tapi ada proses di dalam magma chamber, di dalam dapur magma yang sifatnya tidak siklus. Kalau gelas saya ini adalah dapur magma, tiba-tiba sebagian ini ambrol, pecah dari gelas saya, masuk ke dalam sana, itu yang bisa menimbulkan tiba-tiba kemudian muncul. Ya. Jadi tiba-tiba tanpa aba-aba kemudian masuk ambrol ke sini, dia meletus ke atas sana. Oke. Baik, itu yang tadi ya. Jadi ada dua, yang satu sifat siklus, yang satu sifat prediksi. Saya tidak akan mendiskusikan tentang dentuman hari ini. Nanti minggu depan kalau kalian tertarik akan ada diskusi tentang dentuman berkaitan dengan itu. Jadi salah satunya idenya adalah sederhana. Ketika magma ini kosong, ini pada runtuh, nah itu yang akan kita diskusikan dengan detail. Baik, kita lanjut ke berikutnya. Kalau magma sudah, sekarang yang di atas dapur magma. Jadi ini dapur magma, proses yang pertama yang ada di atasnya adalah ini, ya. Ini seperti kulit bisul atau kulit jerawat kita. Seiring berjalannya waktu, kenapa kawah itu berubah warna? Ada yang kuning, ada yang putih dan lain-lain. Seperti warna kulit bisul kita, seiring berjalannya waktu, kulitnya itu akan semakin putih ketika bisulnya matang. Ketika tidak mampu menahan lagi, karena interaksi air dengan magma ini merubah kekuatan, maka bisulnya keluar. Bisa diikutin ya. Ini yang pertama. Nah ini. Ketika bumi berada satu garis dengan matahari dan bulan, ini yang terjadi. Ini mahasiswa saya yang dari daerah timur pasti familiar dengan Gunung Gamalama, kan ada tidak hanya Gamalama, gunung api yang berada di tengah laut, Gamalama, Una-Una, Krakatau, di Banda Api dan lain-lain, itu akan punya potensi ketika gravitasinya maksimum. Ya. Jadi ketika pasang purnama atau gerhana matahari atau gerhana bulan ketika itu berada satu garis, maka gaya tarikannya maksimum. Ya. Jadi kalian bisa bayangkan ya, kalian
ya kalian sudah dalam keadaan perut penuh gitu ya, ditarik sabuknya ke kanan kiri, ya tergantung bisa erupsi atau tidak. Kalau nggak lagi penuh ya nggak erupsi, kalau penuh ya erupsi yang terjadi. Ada lagi nih, misalnya di Jepang ya, ini Mount Fuji persis ya, diambil dari danau yang ada di sampingnya. Ini adalah bunga sakura. Kenapa saya gambarkan ini? Di daerah negara yang 4 musim, seringkali peralihan musim dingin sama musim semi itu diikuti oleh erupsi. Kenapa? Bukan karena ingin merayakan Hanami ya, atau menikmati sakura, tapi karena es yang berada di sini kemudian mencair. Gunung api ini kehilangan bebannya. Saya ulangi, jadi kalau gunung api ini sudah kritikal, es ini mencair, yang tadinya beratnya 5 ton ini dia mencair, maka dia kehilangan bebannya, dia naik ke atas. Minuman bersoda, ya sudah kalian guncang-guncangan, tutupnya dibuka, ya kira-kira begitu. Nah ini jadi sering sekali terjadi bersama dengan fenomena lain. Yang lain adalah ini, ya salah satunya adalah tahun 1991 ya, kita punya letusan besar di Mount Pinatubo. Mount Pinatubo itu berada di Filipina. Ketika ada badai Yun ya, yang jaraknya 40 kilo, ya, jaraknya 40 kilo, tetapi gunung api Mount Pinatubo itu bisa meletus, ingat meletus yang buat terang, kalau gunung udah terang itu udah selesai kita semua. Ya. Kenapa bisa terjadi? Saya ambil kertas ini. Jadi kalau kertas ini adalah batas atas dari badai, yang di bawah sini adalah jalur badai ini, maka namanya badai pasti anginnya harus kencang, bukan angin supaya ketika kecepatannya tinggi, maka tekanan di bawah sini menjadi rendah. Akibatnya kertas ini akan begini jadinya, akan down ke bawah. Saya ulangi lagi, ketika badai lewat di sini, maka tekanan akan begini. Nah, kalau di sini ada visual kalian begini, kemudian ditekan dalam keadaan kritis, ya keluar ya erupsi ya. Baik, jadi kira-kira itu. Nah, proses yang di atas dapur magma ini seringkali sifatnya koinsiden itu, berkaitan dengan fenomena lain, pasang purnama, peralihan musim semi, badai, dan lain-lain, sifatnya biasa, supaya tidak nanti tercemahkan yang lain. Baik, sekarang kita lihat gunung api yang berada di Indonesia. Nah, kalau kita melihat ini, hampir semua kepulauan di Indonesia itu tercover gunung api kecuali Kalimantan. Kalimantan punya di Sabah, tapi sekarang tidak ada lagi kecuali di sana. Irian Jaya tidak ada, itu ada masa lampau ada. Ya, apa yang bisa kita pelajari? Jadi kalau secara mitigasi bencana, data ini menarik nih. Jadi mau tidak mau kita harus belajar tentang bencana gitu ya. Karena kalau melihat peta distribusi gunung api yang merata begini, tadi 129 meletus bersama, saya jadi mau lari ke atas gunung yang meletus, lari ke pantai ada tsunami, diam di tempat gempa bumi, gitu ya. Ini distribusi gunung api dari barat ke timur. Nah, tapi saya pengen menunjukkan sesuatu mungkin yang perlu kita pelajari bareng-bareng. Panjang Pulau Sumatera dibandingkan Pulau Jawa, itu panjang Pulau Jawa itu hanya setengah Pulau Sumatera, tetapi gunung apinya di Pulau Jawa 35, di Sumatera 30 lebih banyak. Kenapa? Ya, ada yang mengatakan ya di Jawa Pak pendidikan lebih banyak Pak, ketekan makanya keluar. Oke, kita pegang itu ya. Kalau itu yang terjadi, maka di negara-negara lain yang padat penduduk harusnya gunung apinya lebih banyak. Ya, kalau itu konsepnya gitu ya. Nah, kita lihat. Nah, ini faktanya nih. Ya. Data sekitar tahun 2010 ya, itu sekitar 4 juta orang itu tinggal di daerah gunung berapi. Sekarang jumlahnya sudah 3 kali lipat. Ya. 12 juta itu sudah tinggal di daerah gunung berapi. Orang yang di Bandung sudah tinggal, pindahnya ke Lembang gitu ya. Naik ke atas itu ke daerah Ledeng dan lain-lain, sudah mendekati gunung api. Kenapa ya? Bisa dimengerti karena cuacanya nyaman, udaranya bersih, airnya bagus dan lain-lain. Maka angka ini sudah jauh meningkat sampai 3 kali lipat. Nah ini tadi yang saya katakan, gunung api di Jawa 35, sementara di Sumatera 30, pada panjang Pulau Sumatera 2 kali Pulau Jawa. Ini kenapa? Bali NTT yang lebih pendek, gunung apinya sama dengan Sumatera. Kita lihat. Jadi gunung api baik di Sumatera sama di Jawa itu semuanya gunung api yang berkaitan dengan subduksi. Subduksi itu artinya ada plate yang masuk menunjam atau arah samudra menunjam di bawah yang lainnya. Ada yang konfigurasinya tegak lurus seperti ini, ada yang konfigurasinya miring. Yang tegak lurus itu seperti Pulau Jawa, yang miring seperti interaksi di Pulau Sumatera. Kita lihat dampaknya, ya. Ya ini sekilas saya katakan bahwa ketika kerak ini masuk di bawah kerak yang lain pada kedalaman tertentu, maka dia sudah mulai melting, membentuk cikal bakal tadi, magma yang baru. Ya. Nah, saya coba bandingkan.
Sekarang kita tes argumen tadi apakah berlaku di Jepang. Nah ini di Jepang nih. Kenapa saya bandingkan dengan Jepang, gunung api yang di Indonesia? Karena mempunyai kemiripan secara geologi. Di utara Jepang, gunung apinya banyak sekali nih. Dari Tokyo sampai ke Akita tempat saya kuliah itu banyak sekali. Begitu dari Tokyo belok ke arah Kyushu sini, gunung apinya berkurang. Masuk lagi ya ke Kyushu sampai ke Okinawa, dia naik lagi. Berarti nggak cocok, karena Kyoto itu yang di Jepang itu yang populasinya tinggi itu adalah di daerah sini. Berarti nggak bisa dipakai kan ya. Sementara di daerah sini relatif lebih sedikit daripada yang di daerah selatan. Berarti tadi gugur kalau kita mengatakan, karena di Jawa lebih banyak penduduknya, tertekan dia keluar. Apa yang terjadi? Nah, ternyata ini. Ketika lempeng itu interaksinya tegak lurus, maka gunung api itu terbentuk berpasangan, dua seperti ini. Ada gunung api yang di depan, ada gunung api yang di belakang. Maka di Jawa itu gunung api ada dua tuh. Ada Papandayan, belakangnya ada Ciremai, ada Galunggung. Papandayan belakangnya Tangkuban, ada Galunggung, belakangnya Ciremai, dan seterusnya. Makanya konfigurasi ini menyebabkan gunung api yang satu lebih ramai di tempat yang lain, tidak ada hubungannya dengan panjang pulau dan tidak ada hubungannya dengan jumlah penduduk. Baik, sekarang kita mulai cerita tentang gunung api Indonesia. Kita mulai dengan kaldera di Indonesia. Saya tandain ya, dari timur ke barat kita punya Tambora, Rinjani, gitu ya. Kemudian Batur, kita punya Ijen, Krakatau yang akan kita diskusikan sore ini, dan juga Toba. Ada sesuatu yang menarik, dari timur ke barat, ternyata kalderanya ukurannya berubah nih. Jadi kalau Tambora ukurannya hanya 5-6 km, agak sedikit ke barat, Rinjani naik ya 6-7, ke Batur sudah 10-15, ke Ijen ya 15-18-20, Krakatau. Kalau Krakatau yang diomongin adalah Krakatau yang sekarang atau 883 itu belum seberapa ya, tapi proto Krakatau atau nenek moyangnya Krakatau, neneknya itu 50 km diameternya. Dan terakhir Toba ya yang sampai 75 kilo. Kenapa bisa demikian? Ukurannya bisa semakin ke sana semakin besar. Karena komposisi batuan yang ada di Indonesia dari timur ke barat, semakin ke arah timur semakin asam, yaitu menyebabkan magma itu menjadi lebih kental. Maka lebih kental kenapa? Kenapa bisa menghasilkan kaldera? Karena semakin kental, energi letusannya akan semakin besar. Seperti bisul kita, kalau kita punya bisul, kalau isinya itu masih belum matang, alian pejet, itu nyembul gitu. Begitu sudah keluar itunya, keluar dari biasa ya dia akan mengalir saja. Kira-kira kekentalan akan berpengaruh seperti itu. Baik, nah sekarang kita lihat Krakatau. Peta ini ya sebenarnya baru dipublish tahun 2018, beberapa bulan waktu kami menyelesaikan riset itu, sebelum letusan besar 22 Desember. Ya. Jadi ini adalah sisa-sisa ya kedahsyatan letusan masa lalu, dan ini dinamakan sebagai anak Krakatau. Saya ingin menunjukkan sesuatu yang menarik sebenarnya ya. Dari data pertama kali dia muncul setelah letusan besar ke permukaan, ada yang mengatakan 1927, ada yang mengatakan 1929, ada sesuatu perubahan pola terus aktif. Nah, sejak 2008 itu ada suatu data yang menarik kalau dalam pandangan saya sebagai vulkanolog begitu ya. Pola yang konstan 2008, 2010, 2012, 14. Nah, ini yang sifatnya siklus. Entah karena suplainya yang konstan atau proses dalam dapur magmanya konstan. Nah, tapi antara 2014 sama 2017 ada gap 3 tahun. Nah, ini sebenarnya sudah harus hati-hati. Harusnya 2016 karena terjadi akumulasi menyambut kecil di 2018 kemarin letusannya besar. Saya menunggu sebenarnya setelah letusan 2018 besar, kapan berikutnya dia akan meletus lagi. Data 2020 ini menunjukkan aktivitasnya, artinya dia balik lagi ke siklus 2 tahunannya. Jadi kalau itu adalah siklus yang benar, maka letusan yang sama nanti 2022 baru akan terjadi. Ya, saya tidak bahas detail bagaimana melihat itu, nanti buat yang tertarik, yang background geosains, kali kita bisa berdiskusi lagi. Nah, ini menjadi penting nih, ya. Ya, paling nggak begini, kalau misalkan kita semua melihat data letusan itu, entah dari Krakatau, entah Merapi, dan lain, apa yang bisa kita lihat? Pola keteraturan ini mengindikasikan suatu interval waktu. Jadi kalau saya makan setiap 5 jam, sementara kalau misalkan istri saya makan sehari cuma 2 kali 7 jam.
Ya kalau sebelum 5 jam saya dikasih makan, biasanya makannya sedikit. Tapi kalau sudah 5 jam saya tidak dikasih makan, makannya bisa banyak. Ini siklus demikian. Jadi kalau sebelum 2000, sebelum interval 2 tahunan dia meletus, biasanya kecil. Tapi kalau sudah terlewati, biasanya akan besar. Sederhana itu. Karena hanya dua yang tetap. Waktu interval yang tetap, atau volumetriknya yang akan tetap. Nanti kita akan bandingkan letusan 2018, 1883 yang paling besar, dan kita cek ya letusan yang sebelumnya 416. Baik, ini adalah kondisi sebelum 22 Desember 2018. Mohon maaf yang background-nya bukan geoscience ya. Karena saya geologi, saya menampilkan batuan. Karena batuan merekod peristiwa apa saja yang terjadi sebelum gunung itu atau lava itu dikeluarkan. Ini gambarannya tidak ada yang berbeda. Ini pengamatan mikroskopis berdasarkan sayatan. Jadi batuan itu ditipiskan setebal 0,2 mili. Kemudian kita amati, tidak ada yang signifikan. Tapi ketika saya melakukan analisis, ternyata di sini dari 2012, 2014, 2017 waktunya sudah mulai. Nah, saya sudah mulai hati-hati nih. Yang tadinya intervalnya sekitar 500 sampai 600-an, ini sudah hampir 2 kali lipatnya. Berarti sudah menunggunya terlalu lama. Kemudian saya cek juga viskositasnya. Viskositas sudah mulai tinggi di 2017, sudah kental. Pilihan cairan yang kental ketika dia diberi gaya adalah ya, tidak bisa mengalir seperti air biasa, dia akan menyembur. Nah, itu sudah ada. Kemudian kita cek juga ke dekompresinya, berapa besar dia tekanannya, menaik secara signifikan. Ya, angkanya tadinya di sekitar 12.000 sampai 13.000-an, sekarang naik sampai 16.000-an. 2018 sebenarnya letusan kemarin itu sebenarnya bisa dijelaskan dari ini semua sudah artinya batuan sudah mengatakan sesuatu. Memang kita bisa memprediksi, tapi waktu eksaknya itu yang tidak bisa, gitu ya, yang perlu dikombinasikan oleh beberapa metode. Baik, itu adalah kondisi sebelum. Nah, sekarang kita lihat kondisi sesudah. Jadi anak Krakatau yang berada di tengah sini pada waktu setelah kejadian erupsi, kalian bisa lihat ya, yang tadinya baik-baik saja, kemudian hilang ya. Hilangnya 64 hektar atau 64 kali lapangan bola ya. Tapi di dalam waktu yang singkat ya, segera setelah itu mengalami pertumbuhan yang cepat. Nah, ini yang kemudian kita diskusikan sore ini. Kalau ini tumbuh dengan cepat, kalau anak yang sehat begini, ini pasti ada sebabnya. Kalau anak sehat begini, bisa nggak dia menghasilkan tsunami lagi? Yang ingin saya jawab sore ini adalah apa yang menyebabkan anak Krakatau itu tumbuh dengan sangat cepat sekali. Ya. Pada waktu terjadi letusan besar ini, itu yang dikatakan vulcanogenik tsunami. Ada 4 mekanisme, saya akan sampaikan satu persatu setelah ini. Baik, yang pertama, vulcanogenik, yang pertama adalah gagalnya atau kolapsnya kolom air akibat letusan di bawah permukaan air. Ini kalau kalian punya balon, ya, kemudian meletus di bawah permukaan, nah ini yang terjadi. Yang kedua adalah ini, ya, pembentukan perubahan kolom air karena terbentuknya kaldera. Yang ini pasti kalau kalian dulu mandi pakai gayung, gitu ya, kalau masa kecil yang cukup bahagia pakai gayung itu dibalik gitu, ditekan ke bawah ember, kemudian dibalik, bluk, nah keluar itunya, itu yang tipe yang kedua ini, ya, karena pembentukan kaldera. Ya. Nah, ini pernah terjadi pada waktu letusan Krakatau 26-27 Agustus 1883. Ya, tsunami yang di-trigger dengan letusan seperti ini, vulcanogenik yang karena kolaps kolom erupsi maupun pembentukan kaldera, biasanya airnya surut dulu masuk. Ya, kemudian baru arus besarnya. Jadi diawali seperti tsunami pada biasanya, ya. Ini seperti tsunami pada biasanya. Surut kemudian dia balik, ya. Nah, sekarang kita lihat yang berikutnya, ya. Vulcanogenik yang berikutnya adalah ini, ya. Longsor ya akibat letusan, bisa di bawah bisa di atas. Yang di bawah itu kasusnya adalah yang Palu. Nah, yang di atas kita lihat. Jadi kalau gelas saya ini adalah berisi kopi penuh ya, kemarin yang jadi pertanyaan adalah apakah Gunung Krakatau itu meletus atau tidak. Sekarang sederhana, kalau gelas ini saya isi penuh kemudian saya punya batu,
batu yang sebesar kepala tangan ini dimasukkan pelan-pelan, maka airnya sampai ke ujung sana, di ujung Selat Sunda di Carita, maka bisa diukur apakah cocok tinggi airnya dengan saya gaya memasukkan batu. Tapi kalau batu itu dibanting, kalian bisa membayangkan ya. Nah, ini terjadi nih di Unzen, Jepang. Yang kolaps itu hanya sebagian begini, tapi menghajar tsunami yang berada di sekitarnya. Garis kuning ini adalah garis tsunami yang masuk ke daratan. Jadi bisa saya sederhana sekali kalau kalian punya, saya ulangi lagi ya, kalian punya akuarium, kemudian masukin batu bata pelan-pelan, airnya pasti akan keluar. Tapi tidak akan tinggi. Tapi kalau batu bata yang sama kemudian dibanting, bisa dibayangkan di ujung sana kita akan mendapatkan ketinggian berapa, itu bisa dikonversikan. Yang berikutnya adalah ini, ya, aliran piroklastik yang merambat di permukaan. Kok bisa, Pak, katanya aliran piroklastik merambat di permukaan air? Bisa. Aliran piroklastik ini sebagai informasi saja, kecepatan rata-ratanya adalah 150 km per jam, bisa sampai lebih dari 250 km per jam. Ya, pasti sama nih. Kalau yang masa kecilnya bahagia, kalau main di pinggir kali, pinggir danau sama kalian, ambil pecahan genteng, pecahan batu yang pipih, dilemparin begini, itu bisa merambat ke atas tegangan permukaan air. Berapa kecepatannya? Pasti nggak nyampe kecepatan 150 km per jam. Nah, ini sampai 150 km per jam minimum. Gitu. Kasusnya adalah di Montpellier, ya, tanggal 8 Mei 1903. Jadi di pinggir sini kemudian ada gunung dari Montpellier, dia menghantam dengan tsunami, porak-poranda semua, gitu ya. Baik dari sisi yang satunya dan sisi di sini, itu kurang lebih korban jiwanya sekitar 29.000 sekian. Hampir semua, tidak ada, hanya 2 orang pada waktu itu yang selamat. Yang satu lagi mengambil kayu ke hutan, ya, yang satu lagi masuk ke dam, lagi membersihkan di bunker. Nah, itu cuma 2 orang, sisanya ya lewat. Kasus yang terakhir adalah Montserrat, ya, letusan 996, ya, tidak ada korban jiwanya. Ya. Jadi ini yang sering dikatakan wedus gembel karena warnanya seperti wedus yang berjejer turun, gitu ya, begitu menghajar dengan kecepatan yang tinggi, bisa dibayangkan tadi ya. Maka ini adalah yang dikatakan pembentukan tsunami enervan. Jadi didorong air ini hingga masuk ke sana. Saya pada waktu mengajar di ITERA juga, dari pindah satu gedung ke gedung yang lain itu mendapatkan batu apung yang mencirikan letusan eksplosif. Saya bilang ini jauh juga ya. Pada waktu itu ada yang mengatakan ini dari sekitar sini. Tapi kalau melihat karakternya, mungkin ini adalah bukti salah satu bahwa batu ini juga mungkin dideliver jauh dari Krakatau sana. Bahkan di Carita itu yang jaraknya lebih dari 40 km di dekat ininya, saya mendapatkan aliran ke lokasi yang tebalnya masih 3 meter. Bayangin, setelah ini merambat dari anak Krakatau sampai ke tepisan 30 meter, tebalnya itu masih 3 meteran. Luar biasa energinya. Baik, itu vulcanogenik tsunami. Nah, sekarang kita bandingkan seberapa dahsyat letusan 2018 dibandingkan 1883. 2018, ya, kaldera yang terbentuknya maksimum hanya 2 km. 1883, 4 sampai 8 km. Tsunami-nya 0,9 sampai 3 meter, beberapa yang run up kena tembok vertikal air yang bisa naik begini, itu sampai cuma belasan meter. Tapi tsunami pada waktu 1883, yang terendahnya 15, yang tertingginya 30. Dari sisi durasi, mohon maaf saya kebalik ya, jadi yang letusan 2018 itu hanya beberapa jam, sementara 1883 itu sampai 24 jam non-stop. Dimulai 26 Agustus 1883, kemudian 27 Agustus, 20 jam kemudian baru berhenti. Luar biasa. Sekarang kita bandingkan dengan letusan abad ke-5 dan abad ke-6. Kenapa ditulis dua-duanya? Ya, catatan Raja-Raja Jawa mengatakan 416. Ya, tetapi setelah dicek gitu ya, sepertinya ada kekeliruan pencatatan. Kemudian yang paling mendekati adalah tahun di abad ke-6, sekitar 516 sampai 560. Tetapi dari SDT pengukuran yang sudah dilakukan, itu tepatnya 535, ada sebuah gunung yang berasal dari ekuator menyebabkan satu, ya, tadi ya, tingginya kandungan sulfur di Antartika, di core es. Kemudian pertumbuhan yang melambat pada fase-fase itu, didukung lagi dengan hilangnya beberapa kebudayaan. Kita lihat ya, seberapa besar dibandingkan
anak Krakatau, ibu, cucu, ininya neneknya kita lihat gitu ya. Kalderanya 50 kali 50 km, tsunami-nya tidak ada catatan naik, durasinya berlangsung selama 20 hari. 20 hari non-stop, bisa dibayangin ya. Luar biasa berapa besarnya ya. Jadi di tahun 2018 ketinggian terakhir sebelum itu kolaps ada sekitar 300-an sekian. 1883 sebenarnya lebih rendah, tetapi volume yang hilangnya banyak, hanya 200 sampai 300. Tapi di beberapa catatan yang di sini 535 ini tinggi sekali ya, sampai lebih dari 3.000 meter gunung api itu berada di sana, berada di Selat Sunda. Baik, sekarang kita lihat potensi vulkanologenik tsunami di Selat Sunda di masa mendatang. Ada suatu data yang menarik nih yang saya perlu sampaikan, bahwa ternyata arah kaldera dari Krakatau, anak Krakatau dan gunung-gunung api di sekitarnya, ada Panaitan, ada Sangiang, Sebesi, Sebuku, semuanya itu ke arah barat daya. Nah, kita lihat 2018 ke sini, letusan sebelumnya ke sini, letusan yang besar 535 juga ke arah sana gitu. Ini apa yang terjadi begitu ya. Nah, ini di Panaitan juga demikian. Nah, kita lihat dulu. Jadi ada satu clue. Arahnya selalu ke barat daya. Kemudian kita lihat pertumbuhan anak Krakatau dari waktu ke waktu ya. Baik, video ini menunjukkan urutan waktu dari sebelum ada scene dia meletus besar 2018 dan setelahnya. Hilang besar luar biasa, tapi dalam waktu yang singkat dia sudah menutup lagi. Luar biasa, dalam waktu yang singkat sudah menutup lagi, kemudian terus berangsur sampai sekarang. Baik, kelihatan perubahannya. Jadi perubahannya itu ada tadinya segini luas areanya, kemudian tiba-tiba bertambah secara signifikan. Ini adalah luas area, bukan kilometer kubik ya, bukan volume. Nah, ini yang menarik nih. Ada yang berubah dengan tiba-tiba ada fase yang cepat. Ini kalau dibayangkan seperti pada waktu kita luka, kulit kita terkelupas, maka darah itu keluar dengan sendirinya. Nah, seiring berjalannya waktu, maka darah itu akan keluar, tapi ketika kemudian bagian luar sudah mengkering, maka dia akan memperlambat pertumbuhannya, kemudian berhenti. Sayangnya anak Krakatau bukan seperti luka kita yang seperti itu gitu ya. Setelah itu tertutup dia berhenti, terus menekan, terus tumbuh ke atas. Nah, jadi pertanyaan kita adalah kenapa ada apa di Krakatau sehingga tumbuhnya sangat pesat sekali. Baik, ini adalah gambaran anak Krakatau dari waktu ke waktu ya. Jadi sebelum seperti ini hilang dalam waktu singkat. Bayangkan belum sebulan dari 29 sampai 9 Januari, pertumbuhan sudah luar biasa sekali. Bahkan pada waktu saya mengamati pertumbuhan di lapangan langsung itu dengan takjub, kalau ini yang terjadi seperti ini kecepatan pertumbuhannya, maka tsunami berikutnya akan cepat sekali. Tapi ternyata setelah itu konstan, pertumbuhannya tidak bertambah dengan signifikan seperti gambar tadi di sini ya. Jadi kalau saya tunjukkan, saya ulangin lagi. Jadi terjadi sekitar angka 2000-an sekian. Ya. Kemudian dia naik di angka 3000-an. Ya. Ada selisih sekitar 400 km persegi lah. Ya. Rata-rata juga kita tarik ini garis lurus. Dan di sini gitu ya, terjadi perubahan secara signifikan di angka tersebut. Baik, nah ini kita coba lihat apa yang terjadi secara interior. Jadi saya kerjasama dengan ini ya, ahli tomografi, seismologi, ya, melakukan riset membedah bagian dalamnya. Ternyata kalau saya buat penampang di Selat Sunda, penampangnya A dari B, jadi dari arah Palung ke arah sana, ada yang demikian. Jadi ternyata Krakatau itu punya dua sumber. Kalau ini adalah lempeng Indo-Australia yang menunjam di bawah Erosia di bawah Selat Sunda ini, satu sumber panasnya itu ada yang dari sini, satu lagi ada sumber panas yang berasal dari dalam. Jadi terbayang ya, satu gelas ini Krakatau, satu diisi dari sini, satu lagi diisi dari tempat yang berbeda.
padahal volumenya sama. Itu menyebabkan kenapa pertumbuhannya menjadi anak sehat, karena punya dua sumber yang berbeda. Tetapi gambar ini hanyalah rekaman ronsen yang perlu dikonfirmasi. Jadi Pak Widiantoro yang spesialisasi di seismologi mengatakan, tapi perlu dikonfirmasi Pak Meja. Makanya kemudian saya mengecek batuan. Nah, saya tidak meminta kalian memahami ini adalah salah satu tes DNA batuan untuk mengatakan apakah magma dari suatu gunung api itu berasal dari sumber yang sama atau yang tidak. Ketika kita punya dua garis, yang satu peaknya naik ke atas positif, yang satu ke bawah, ini mengindikasikan bahwa terkonfirmasi. Dari tes DNA ini, ada dua sumber yang berbeda yang mengisi gelas saya. Yang satu air dari sini, satu air dari sini, sehingga pertumbuhannya sangat cepat sekali. Tetapi tetap belum solve, ya. Kenapa meletusnya itu harus ke arah barat daya, ya? Nah, ini kira-kira sebagai penutup yang sedang kita pertajam. Tadi Mbak Makfira dari tim Dongeng Geologi juga bertanya ke saya, bisa nggak nanti di-share? Silakan, nanti bisa di-share, hanya ada beberapa yang belum saya publish, mungkin perlu saya hilangkan dulu, ya. Jadi kira-kira begini, ya. Ini adalah ide sederhana. Kita akan menajamkan lagi rekaman ronsen ini. Jadi idenya demikian. Ketika ada dua sumber, yang satu dari dalam, yang satu dari yang lebih dangkal ini, tapi tidak berada pada satu posisi, maka maka letusan berikutnya adalah bagian di sini, ya, itu yang akan kemudian longsor atau kemudian terjadi letusan. Nah, ini yang akan kita kejar nih. Ini sedang kita perdalam. Ternyata meskipun dia mengisi di tempat yang sama, tetapi tidak pada satu posisi yang sama, yang satu di tengah, yang satu agak di samping. Akibatnya, selain kita punya di sini dinding kaldera yang lebih tua, jadi pertumbuhannya pusat erupsi yang di tengah adalah di sini, yang tumbuh yang satu itu adalah di bagian ke arah barat daya. Jadi akibatnya, saya balikan lagi, ketika ini tidak berada satu garis yang sama, maka arah erupsinya akan cenderung ke arah barat daya. Paling tidak itu yang kita bisa diskusikan. Jadi satu, kenapa anak Krakatau bisa sangat sehat sekali? Karena ada dua sumber, vitaminnya overdosis gitu ya. Tetapi karena tidak sinkron gitu ya, maka terjadi ke satu sisi letusannya ke arah barat daya. Baik, kira-kira itu sebagai pengantar diskusinya. Nanti silakan. Jika ada yang ingin ditanyakan, ini ada email saya, di Facebook saya juga ada. Saya kembalikan dulu ke Mbak Makfira ya. Ya, terima kasih Pak Mirzam atas penjelasannya tadi. Mungkin kita langsung buka sesi pertanyaan. Yang pertama kepada saudara dari Hilmi, silahkan bisa langsung ditanyakan pertanyaannya. Atau coba saya bacakan pertanyaannya, Pak. Udah belum? Oke, saya coba bacakan pertanyaannya, Pak, dari Hilmi. Itu asalnya dari ITB. Pertanyaannya adalah apakah sewaktu Krakatau memasuki fase membangunnya terjadi penurunan viskositas magma atau tipe letusan yang lebih efusif? Karena letusan yang eksplosif justru akan menghancurkan morfologi gunung api itu sendiri, Pak. Baik, begini, itu yang juga menjadi concern kita yang sekarang sedang diamatin. Bahwa pada waktu terjadi, saya balik lagi ke sini ya, ke share screen itu ya. Share screen di sini. Yakin dulu ya. Baik, ini sebagai perbandingan saja. Pada waktu letusan 1883 itu terjadi, itu viskositas magmanya dipengaruhi oleh kandungan SiO2. Nilai SiO2-nya itu sekitar 60 sekian. Nah, sementara pada waktu letusan 2018 kemarin,
itu masih 50-54 gram dari SiO2-nya. Tetapi SiO2 itu hanya salah satu faktor saja yang mempengaruhi kekentalan dari magma atau viskositasnya. Kalau SiO2-nya banyak, maka dia semakin kental. SiO2-nya sedikit, maka dia akan semakin encer. Jadi SiO2 itu seperti rantai. Rantainya semakin panjang, semakin sulit bergerak. Rantai semakin sedikit, semakin mudah bergerak. Tapi ada faktor yang lain. Misalkan temperatur, gitu ya. Pada temperatur yang sama, pada temperatur yang rendah, itu mentega tidak bisa mengalir. Tapi pada diletakkan di wajan yang panas, maka dia akan mudah sekali mengalir ataupun tergelincir. Coklat juga demikian. Ada faktor yang lain, misalkan dari kandungan kristal. Air yang jernih mudah mengalir, tapi air yang dikasih tepung akan keruh. Ditambah tepung lagi, tambah keruh, tambah tepung lagi, jadi adonan nggak bisa mengalir. Nah, jadi itu sedang diamati sama kami sekarang. Perubahan viskositas ini selain pertumbuhan tadi akan seperti apa. Jadi kita tidak mau mengatakan viskositas adalah satu-satunya faktor yang mengontrol. Faktanya, kalau kita melihat gambar di sini, kalau ini kan lava encer temperaturnya tinggi, tapi kenapa bisa menyembur ke atas? Ini simpel sebenarnya. Lavanya encer, tapi kenapa bisa menyembur ke atas? Itu seperti pada waktu kita mainan selang begini, fungsi jempol kita ada di sini. Ketika jempol kita menekan sebagian menghalangi jalan keluar, maka jadilah strombolian. Ketika ininya dilepaskan begini, keluar mengalir biasa. Mudah-mudahan begitu bisa menjawab ya, Mas Helmi. Ya, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, Ya. langsung ke Pak, saya alihkan ke penanya atas nama Rodi Van Maarij, dipersilahkan. Mas Rodi Van Maarij, dipersilahkan. Ya, saya ingin menanyakan. Tes. Ya, sudah terdengar. Dengan ada zona subduksi yang membelok di sekitar Selat Sunda itu, apakah ada hubungannya dengan banyaknya pasokan magma di dalam Krakatau itu? Mungkin karena intensitasnya letusan Krakatau ini intensitasnya sangat tinggi gitu ya Mas. Jadinya apakah sumber dalam magma yang dipasok untuk Krakatau ini banyaknya itu dikarenakan adanya pembelokan subduksi gitu Pak, di antara kan arahnya berbeda antara Sumatera dan Jawa seperti itu. Apakah begitu Mas? Iya. Iya, seperti itu. Oh iya. Sebentar. Pak Mirzam. Sebentar. Oke, baik. Mohon maaf tadi termute saya. Mas Maris begini, memang ketika kita punya sesuatu yang perubahan dengan kertas saya, jadi kertas ini harus dibelokkan. Yang tadinya dia sejajar begini, yang satu kemudian menjadi Sumatera belok, satu tetap Jawa begini, maka ini kan sobek jadinya. Nah, sobekan itu yang kemudian menyebabkan ya, jadi ada zona lemah, kemudian tafsir sama kita sebagai jalan keluarnya. Yang satu berkaitan dengan subduction, yang satu sobekan ini mensuplai yang dari bawah. Akibatnya kita punya dua sumber yang bertemu di satu tempat, yaitu Krakatau. Jadi benar sebenarnya. Jadi kalau mau bertanya, kira-kira yang dari dalam itu kenapa bisa muncul ke sana? Jadi perubahan dari tegak lurus di bawah Jawa yang tadinya begini, kemudian menjadi oblik di Jawa begini, ini kan miring di Sumatera. Sementara di Jawa kan tegak lurus begini. Nah, ini kan akan sobek. Nah, ini akan sobek begini. Nah, sobek ini kemudian naik ke atas. Itu yang kita pikirkan juga tentang itu. Benar jadi. Kita punya kasus yang lain sebenarnya pembelokan kayak gitu adalah di Indonesia bagian timur. Saya tunjukkan ya, mudah-mudahan terekam dengan baik gambarnya tadi di gunung api yang di Indonesia. Sebentar. Nah, ini.
sebentar. Baik, di Indonesia Timur kita juga gini nih, punya busur banda yang melengkung seperti ini. Gunung api yang dimulai dari Wetar, kemudian dia berbelok, ya, kemudian berubah dari banda api, kemudian pada Ambon A. Ini dibagi menjadi dua area banda ini. Yang satu dikatakan sebagai banda A, yang dikatakan satu sebagai Ambon A. Karena dia melengkung sobek ditekuk begini, ini harus sobekan. Makanya kita punya sesar di sini. Nah, ini persis seperti yang terjadi di Selat Sunda. Kalau Selat Sunda tidak terlalu se-ekstrim ini ya, melengkungnya ya. Tapi kita punya sobekan di sini dikatakan sebagai patahan yang berarah hampir ke arah timur. Ini juga sama di Sumatera. Ketika ini oblik begini, masuk ke atas, ini tegak lurus, ini ada sobekan. Maka berjajar nih gunung api, Raja Basa, Krakatau, Panaitan, Sis Buku, dan lain-lainnya. Itulah yang sebagai jalan keluarnya. Begitu Mas Mariza? Iya. Untuk pertanyaan selanjutnya, Pak, dari Saudara Rizky Yustifia, dipersilahkan. Ya, dan silakan Saudara Rizky Yustifia bisa langsung menanyakan pertanyaannya. Belum siap ya? Pak, Udah, silakan. Pak, izin bertanya. Tadi dilihat dari persebaran gunung api di Indonesia, Indonesia bagian barat didominasi magma yang bersifat asam. Lalu di bagian timur bersifat basa. Lantas apa yang menyebabkan perbedaan magma dari barat ke timur di Indonesia, Pak? Terima kasih. Baik, Mas Rifki, saya coba ini ya, saya coba jawab, saya ini lagi. Begini, ya. Didominasi di barat itu magmanya bersifat lebih asam, sementara di Indonesia semakin ke arah timur lebih sifat andesitis maupun basaltis. Karena kalau kita yang semua nonton Pulau ini, film Laskar Pelangi itu di Pulau Bangka Belitung, itu semuanya komposisinya batuannya adalah granitik. Batuan granitik itu banyak SiO2-nya, sehingga nanti magma yang terbentuk di sini menjadi cikal bakal sumber ya gunung api yang berada di sini itu berasimilasi bercampur dengan batuan tadi sehingga komposisinya menjadi lebih asam. Akibatnya kalau lebih asam, makanya kita bisa melihat kenapa gunung api di Sumatera itu letusannya dasar-dasar. Ya bukan kayak orang Sumatera yang ngomong keras, orang Sumatera Pak ngomongnya keras, nah beneran. Tidak ya, karena komposisi batuan dasarnya itu banyak granitik sehingga SiO2-nya tinggi, maka letusannya menjadi besar. Nah, itu sebenarnya poinnya. Tidak hanya komposisi batuan, tapi berpengaruh terhadap tipe erupsinya. Semakin ke sana, ya pengaruh kerah kontinen semakin sedikit, sehingga gunung apinya ya tidak se-eksplosif pada waktu di sana. Tapi ini ada yang bertanya, Pak, kok di Tambora juga ada letusan, di Rinjani juga ada letusan, gitu. Ya, padahal semakin ke barat Bapak mengatakan ya. Nah, mohon ditafsirkan perubahan itu tidak perubahan yang garis tegas, tapi batas di mana batuan granitik itu semakin ke sana itu gradasi, ada yang semakin menipis, ada yang pecahan-pecahan blok kecil kemudian pas berada di bawah sana. Ya, nanti kita bisa mendiskusikan seperti itu. Jadi semakin ke sana dominasinya banyak batuan granitik yang cikal bakal SiO2, semakin ke sana semakin ke arah timur dia semakin sedikit. Begitu Mas Afi ya, bukan menjawab. Okay. Mas Rifki, maaf Mas Rifki. Ya, mungkin beberapa pertanyaan lagi ya Pak, nanti sebelum jam 17.30 kita akhiri. Ya, selanjutnya ada satu lagi pertanyaan dari Ibu Dwi Yoga Rani. Ibu Dwi Yoga Rani, apakah sudah standby? Halo. Ya, silakan Bu Dwi Yoga Rani untuk menyampaikan pertanyaannya. Ya, terima kasih waktunya. Ini terkait tadi pertumbuhan yang signifikan di tahun akhir 2018 ke 19 ya sekitar 400. Yeah. Itu kan lumayan signifikan. Tadi udah ditunjukin sih dari data chemistry, kemudian tomografi, bahwa memang confirm ada 2 sumber erupsi gitu. Nah, terus apakah ada data lain ini terkait early detection buat gunung api yang lainnya gitu? Apakah ada data lain misalnya dari seismologi yang lainnya atau apa nih untuk diaplikasikan di gunung api yang lain gitu? Iya. Mungkin itu aja. Terima kasih. Ya. Makasih Mbak Yoga. Sebenarnya
Kalau untuk monitoring, ya saya pikir PVMBG sudah cukup komplit, ya kan, punya seismisitas, punya apa namanya, kalau kamera termal dan lain-lain. Nah, mungkin gas yang masih perlu di ini ya, gas ini gas yang mengindikasikan kedalaman, ya, yang berada di dalam, ada yang sedang, ada yang dangkal. Saya kasih analogi supaya mudah begini, ya. Jadi komponennya harusnya ya, kalau yang komplit itu satu adalah data tadi, pengamatan geokimia batuan, kemudian dari seismisitas ada GPS dari satelit, kemudian data gas. Nah, data gas ini gini, kenapa bisa menceritakan sesuatu? Ya, jadi gas itu tidak hanya gas SO2 yang mengindikasikan magma dekat permukaan, ya, tapi harus ada gas yang dalam, gas sedang, dan gas yang dangkal. Analogi sederhananya mungkin ya, kalau kita sedang sakit perut gitu ya, nah ya Mbak dan Mas semua gitu yang mengeluarkan gas itu tidak serta diikuti oleh sesuatu ini, tergantung dari jenis gasnya. Nah, itu bisa dideteksi nih, apakah masih jauh musuhnya, sudah dekat atau sudah dekat permukaan, kira-kira begitu ya. Nah, itu yang sebenarnya perlu ini lagi dikolaborasi dengan lebih baik lah data itu. Gitu Mbak Yoga ya. Mbak Fira, silakan, ada lagi. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya Pak, dari Lestari Butar-Butar. Mbak Saudara Lestari Butar-Butar, apakah sudah? Halo? Belum, enggak. Silakan Mbak. Iya, Pertanyaannya. Selamat sore Pak, Desember 2008. Pada Desember 2019 itu kan terjadi perubahan Gunung Anak Krakatau sendiri yang sangat signifikan ya Pak. Kira-kira pada saat itu dari lempeng, lempeng dan yang berasal dari bawah. Nah, bagaimana tersebut untuk membentuk daripada morfologi anak Krakatau tersebut? Mungkin apakah tersebut dan magma yang berasal dari bawah itu sama atau bagaimana Pak? Apa ya, putus-putus ya, ada kurang. Mama Fira nangkep nggak dari suaranya? Oh, ya, coba saya bacakan pertanyaannya ya Pak. Oh iya. Ya. Mengapa pada saat Desember 2018 dan Januari 2009 terjadi ada pertumbuhan yang sangat signifikan dari perubahan-perubahan sebelumnya, dan terkait yang siklus letusan yang sempat dijelaskan sebelumnya, siklus tersebut dikontrol oleh apa dan mengapa siklus tersebut berubah-ubah Pak? Seperti itu. Gini, pada waktu 2018 meletus besar 22 Desember itu, karena pada waktu itu kemudian jalan keluarnya kan terbuka, ya. Ya, sementara pada waktu itu kemudian terbuka, akibatnya cairan magma itu lebih mudah keluar karena tidak ada penghalang. Tapi seiring berjalannya waktu, kemudian magma itu mendingin, kehilangan tekanan dan lain mulai menutup. Setelah itu tertutup, gitu ya, maka mulai itu tumbuhannya dia konstan di angka 3000, di angka selisihnya 400 sekian ya, jadi sekitar 3.200 km persegi lah, angkanya tidak berubah dari itu. Ya, jadi siklusnya tidak berubah, siklusnya adalah tetap periode. Jadi kalau membayangkan letusan gunung berapi itu begini, kalau kita berbicara 2008, 2010, 2014, 2016, dalam satu tahun itu bisa berapa kali erupsinya. Nah, itu yang dimaksud tuh. Siklus tahunnya adalah bahwa di dalam satu tahun itu bisa berakhir dalam 1 minggu, bisa setengah bulan, bisa 1 bulan. Tetapi tidak dikatakan bahwa itu artinya 3 letusan berbeda di dalam situ. Itu berarti fasenya, itu ada fase awal, fase pembukaan, fase penunjukan utama, fase penutup. Mudah-mudahan nangkep ya Mbak Lestari idenya. Jadi tidak berubah siklusnya. Jadi yang jadi masalah adalah justru itu. Jadi ketika saya menyampaikan bahwa kita perlu punya sesuatu yang berkaitan dengan mitigasi letusan gunung berapi, adalah satunya adalah polis gunung api yang sedang disusun sama perusahaan asuransi di Indonesia. Mereka kebingungan karena dulu pada waktu pertama kali saya jelaskan bahaya primer, sekunder, letusan itu bisa terjadi dalam 1 tahun itu selama berapa kali,
itu pada waktu itu dibuka, letusan gunung berapi itu dimasukkan ke dalam gempa bumi. 2014 ya, tidak ada gempa bumi tapi kelut meletus, semua orang ngeklaim. Dan cilakanya kelut itu meletusnya nggak sekali. Hari ini meletus diklaim, minggu depan meletus diklaim, bulan depannya meletus diklaim. Wah, selesai udah. Makanya pada itu kapok ya Pak Mijan. Jadi gimana by definisi 2014 adalah letusan 2014. Fasenya adalah bisa fase awal, pembuka, penutup. Nah, kira-kira tadi yang ditanyakan Mbak Lestari itu sepertinya begitu tuh. Jadi siklusnya tidak berubah tahunnya, tapi di rentang itu menjadi cepat hanya karena tadi jalannya terbuka kemudian mulai tersumbat. Ya. Ternyata bisa berdampak sampai ke faktor itu ya Pak. Sampai faktor itu mereka tekor itu, ya maksudnya bukan artinya ini ya, tapi secara bisnis menjadi sulit diterjemahkan kan. Iya. Kemudian lanjut ya Pak, kurang lebih Yeah. kira-kira 1 atau 2 pertanyaan lagi Mbak, dari saudara Mbak Diki Makira Adi. Sebenarnya banyak yang nanya ke saya via saya via chat. Nanti kalau gitu. sampai ini sesi ini ditutup, belum bisa dijawab, nanti silakan aja, kan saya sudah berikan email ya, yang bersangkutan bisa ini ke saya, kasihan ya. Nanti saya coba jawab satu persatu. Ya, terima kasih Pak. Selanjutnya saudara Diki Adi. Dipersilakan. Terima kasih waktunya, Kak. Apakah kedengaran? Dengaran Mas Diki. Nah. Saya ingin bertanya, Pak. Seperti yang sudah dijelaskan tadi kan, ada indikasi bahwa Gunung Anak Krakatau ini memiliki lebih dari 1 sumber magma. Nah, apakah dari beberapa sumber magma tersebut memiliki implikasi terhadap perubahan geokimianya ataupun perubahan letusan yang akan disebabkan oleh Gunung Krakatau tersebut, Kak? Terima kasih. Iya. Oke. Baik Mas Diki. Implikasinya terhadap ketika kita punya 2 sumber itu tidak semata-mata gunung api itu menjadi anak yang sehat karena suplainya banyak, tetapi style eruption-nya bisa berubah. Ketika dominasinya salah satu, ya, ketika magma itu ada 2, dominasinya salah satu katakan yang A, maka style-nya akan mengikuti itu. Ketika dominasinya B, maka dia akan mengikuti B. Ketika bisa bercampur dengan sempurna, maka dia akan perpaduan keduanya. Nah, bercampurnya 2 buah magma dengan sumber yang berbeda, ini tidak sesederhana yang kita bayangkan ya. Kalau Mas punya air sama minyak aja, itu dicampurnya perlu kondisi khusus tuh. Nggak bisa air dicampur sama minyak begitu saja, kecuali dipanaskan perlahan-lahan, kemudian dia baru bisa mix. Makanya kenapa Mas Diki kalau makan sayur pada temperatur yang hangat tuh enak, karena semua air, bumbu, mecin, minyak bercampur jadi satu. Tapi begitu dingin, dia memisah. Nah, tapi percampuran 2 larutan yang berbeda, viskositasnya itu tidak serta-merta dengan mudah. Kalau kita punya airnya terlalu banyak, dimasukin air, dimasukin minyak, dia nggak nyampur. Kalau punya minyaknya sudah mendidih di atas wajan, kemudian dipetikin air, meletek, ya, dia juga tidak bisa. Nah, stylenya kan begitu kan, minyaknya banyak diisi air, meletik. Sebaliknya, kalau airnya banyak kasih minyak, mungkin tidak terjadi ini. Nah, itu di dalam geologi dipelajari sebenarnya, ya, kalau kita orang geologi itu melihat berapa proporsi percampuran antara magma A dengan magma B itu terlihat dari komposisinya. Makanya studi saya tadi fokusnya sebenarnya ke sana, sebenarnya men-trace DNA itu dari mineralogi. Ya, sebagai contoh saya berikan contoh ya. Mas Diki background-nya apa? Mas background-nya geologi juga? Iya, Pak, geologi juga, Pak. Oh, kalau geologi cocok berarti. Saya bisa cerita panjang lebar. Baik, ini sebagai contoh, mudah-mudahan bisa kelihatan ya. Di dalam lava yang 2014 ini ada yang kristal besar plagioklas, kemudian bolong-bolong berwarna hitam. Nah, ini di dalam geologi itu mengindikasikan sesuatu, artinya adanya injeksi, ada perpindahan magma dari dapur magma yang dalam ke yang lebih dangkal. Misalkan itu ya, muncul. Itu kemudian misalkan muncul lagi kelihatan di gambar ini ya. Mungkin tidak terlalu jelas gambarnya. Ya, sinilah ya. Misalkan ini ada zonasi meskipun tidak terlalu bagus. Nah, ini mengindikasikan
adanya mixing percampuran dua buah magma. Nah, jadi implikasinya itu bisa merubah, tapi perubahan itu yang kemudian bisa dideteksi dari batuan. Ya, apakah benar magma itu sudah bercampur sempurna, berapa banyak proporsinya, apakah yang hadir lebih panas, apa yang hadir lebih dingin, apa yang hadir lebih asam, apa yang hadir lebih basah, semua terikut di dalam sini. Ya, jadi batuan ini bisa menciptakan sesuatu, kira-kira gitu, Mas Diki ya. Baik, Mbak Novira, mudah-mudahan untuk menjawab pertanyaan ke Mas Diki. Ya, terima kasih Pak. Ini mungkin pertanyaan terakhir ya, yang kemudian banyak sekali dipertanyakan, yaitu, bentar Pak. Ya. Terkait dengan dentuman, Pak. Nah, apakah kemudian kemarin dentuman yang terjadi saat erupsi tadi, apakah kan bersamaan tuh, Pak? Apakah benar-benar itu dari anak Krakatau? Adakah kemungkinan itu, Pak? Karena terdengar sangat jauh sekali, seperti itu. Sebenarnya dentuman ini nanti akan jadi bahan diskusi minggu depan. Kalau kalian tertarik, bisa ini, karena Hagi akan mengadakan itu. Tetapi begini, suatu letusan gunung berapi yang umum menghasilkan dentuman adalah suatu letusan dengan yang energi letusannya di atas 5. Jadi dengan tipe letusan plinian, sublinian, subsean, dan lainnya, itu tipikal bisa menghasilkan dentuman yang ada di atas permukaan, gitu kan? Tapi sementara ya yang saya maksud kemarin sedang saya sudah kabar itu adalah dentuman yang berkaitan dengan underground explosion, ya. Jadi gelas saya ini kosong, gitu ya. Karena ini sudah keluar, kemudian tiba-tiba runtuh. Nah, dentuman itu yang kemudian muncul. Gunungnya itu belum, masih kita cari. Apakah dia dari Krakatau, apakah gunung api yang berada di dekat sekitarnya di daerah Jabodetabek, gitu. Tapi ide ini sudah saya sampaikan sebenarnya kemarin ke tim-tim ahli geofisika dan ahli geodesi, bahwa ide ini pernah terjadi di 3 gunung yang saya sebutkan, ada yang di Jepang, ada yang di Perancis, dan lain-lain. Sama menimbulkan kebingungan, tidak terekam di dalam seismisitas, gitu ya, gunung apinya di atas tidak ada aktivitas, baik-baik saja, tapi dentuman itu terjadi. Ya, alternatifnya kan banyak sekarang ya, ada skyquake, gitu ya, ada tektonik, gitu ya, ada ledakan yang lain, kemudian dan lainnya. Itu silakan, nanti diskusi detailnya akan di sana lah. Sementara kira-kira idenya seperti itu. Ya, terima kasih Pak. Saya rasa karena sudah sore, mungkin terakhir Pak, untuk closing statement dari rangkaian acara ini, bisa untuk peserta yang hadir saat ini. Baik, begini ya. Saya ditanya pada waktu itu, pada waktu saya 2011 itu saya ditanya sama profesor saya yang ngebimbing saya di Jepang, apakah gempa besar dengan skala 9, diikuti tsunami, kemudian dengan reaktor nuklir meledak, bisa membunuh kita, katanya gitu. Jawaban saya singkat aja, simpel, pastilah. Dia langsung mengatakan begini, ini yang salah nih, bahwa gempa bumi, tsunami, gunung meletus itu tidak membunuh kita, tapi ketidakmauan kita buat belajar, nah ini yang akan menyebabkan kita tidak tahu sebenarnya. Ya. Jadi belajar adalah salah satu komponen sebenarnya, selain mitigasi yang disiapkan pemerintah dan lembaga terkait. Pemerintah menyiapkan ini itu dengan BNPB, PVMBG menyiapkan PVMBG, dan lain-lain, tetapi kita tidak belajar bisa yang kita mau, itu akan sulit atau memperlambat. Jadi ini adalah bagian dari kita belajar aja, saya pikir ya, mudah-mudahan banyak manfaatnya. Ya, terima kasih Pak. Berarti pengurangan resiko bencana dapat dikurangi dengan meningkatkan kapasitas kita, gitu ya Pak? Iya. Kan resiko itu kan dikurangi ketika pembaginya kesiapan lebih besar kan. Jadi dikatakan itu ketika pembaginya lebih besar, maka akan semakin kecil. Nah, pembaginya itu kan kesiapan kita, kesiapan infrastruktur, pendidikan, dan lain-lain. Bencana pasti terjadi, ya kan? Ya, kitanya ya semakin bisa. Ya, terima kasih banyak Pak Mirzam atas waktunya dan ilmunya. Tentu saja. Mungkin sebelum penutup, kami dari panitia ingin kembali mengingatkan bahwasannya acara ini juga melakukan penggalangan donasi
untuk rekan-rekan yang ingin berbagi bersama kami gitu ya untuk penanganan COVID ini. Insya Allah donasi ini akan kita alokasikan untuk membantu teman-teman pekerja harian lepas yang terdampak sistem isolasi atau sistem PSBB. Bisa teman-teman scan langsung di barcode-nya atau bisa melalui rekening atau bisa kontak Mbak Tika yang tertera dalam poster berikut ini, seperti itu. Terima kasih sekali lagi kepada peserta, juga kepada Pak Mirzam. Ya. Sama-sama, Mbak. Semoga bermanfaat buat semua. Saya mohon maaf ya kalau tidak bisa menjawab satu persatu karena keterbatasan waktu, tapi saya dengan senang hati membuka, sekiranya ada yang ingin diskusi, mau bertanya via email dan lain-lain, silakan. Ya, dan untuk teman-teman yang ingin bertanya langsung ke Pak Mirzam, alamat emailnya sudah ada di chat. Sekian dulu, saya juga sebagai moderator dan mewakili teman-teman pelaksana lainnya mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasinya dan mohon maaf jika dalam rangkaian acara ini banyak sekali kekurangannya. Terima kasih, sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Siapa aja nih? Selamat malam pemirsa. Boleh, ya ampun, boleh kok Mas, boleh. Gimana? Makan di sini dulu nih. Salam dari mahasiswa ITSB, Pak. Salam. Gimana, sehat-sehat semua? Mas ini lagi ini salam-salam. Sesi salam-salam. Malam, Pak. Malam. Salam dari Teknik Geologi Unpad di Ambon, Pak. Salam dari Fukuoka, udah enggak? Salam dari sana. Salam dari Salam dari Rumil. Mau. Oh, enggak sih. Pak, salam dari Tabegra di sana. Apa. Tim Fukuoka juga hadir ini. Bimbingan, Pak. Bimbingan, Pak. Salam visi, Pak. Oke. Hai, kawan. Kamu diapain? Mas, bagaimana kalau Lapangannya. time jam? Lah ini atas nama Ardin. Ya nggak apa-apa, kamu bilang aja Pak, ini background. Ada Adit juga, Pak. Akhirnya namanya udah diketahui kemarin. Oh ya, Mbak Ella dia. Ditya Saputra. Oke, baik, sampai ketemu lagi ya. Malam, Pak. Jangan lupa follow akun Geologi di Instagram ya. Siap, Kak. Yang geologi nanti hari Sabtu ada sharing session. Unmute aja.
Dicuci itu. Kita kirim Pak Aditya untuk ini dia otak. Tadi